Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Sahmo Syafiq Al-Ghifari dengan NPM 22520111165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azizan Habibi dengan nomor NPM 22520111119. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Artanani Sitanggang dengan NPM 22120111583. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Helingga Rere Anjaswari. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan nomor NPM 221201186. Nah, saya di sini diberi tugas oleh Ibu dosen Siska Merita SPD MPD selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Nah, tugas saya di sini saya akan menjelaskan tentang kata sandang, fungsi serta contoh dari kata sandang. Yuk teman-teman, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirenda Huria, NPM 5668. Di sini saya akan menjelaskan jenis tanda baca. Perkenalkan, nama saya Kevin Pasaribu dengan NPM 221201138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Akmal Reza Rashid dengan NPM 22120111119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Yusuf dengan NPM 221201160. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang sandang si. Artian kata sandang. Kata sandang adalah salah satu dari bentuk keragaman kata yang digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, yang mana kata sandang menjadi pengantar dalam konteks penulisan maupun komunikasi dalam berbahasa Indonesia. Dari kata yang pertama sebagai perbedaan suatu kata atau frasa dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, digunakan sebagai kata ganti benda atau orang. Contoh dari kata dibagi menjadi dua, yaitu contoh dari kata sandang tunggal dan kata sandang jamak. Contoh dari kata sandang tunggal yaitu yang pertama, sang rembulan malam sudah mulai bermunculan. Yang kedua, Sri Baginda Ratu memerintahkan untuk mengikuti perlombaan di desa tempat tinggal mereka. Contoh dari jamak, yang pertama, para driver ojol berdemo tentang kenaikan harga BBM di Istana Negara. Yang kedua, umat Islam sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari Pengertian kata sandang si dikutip dari buku EYD dan Seputar Kebahasaan Indonesia karya Ernawati Warida. Kata sandang si adalah kata yang dipakai untuk membatasi kata benda. Ada juga menurut modul 1 menulis kata bahasa idiom karya Maman Suryaman Dekara. Kata sandang atau arti pula adalah kata tugas yang membatasi makna nominal. Kemudian apa sih perbedaan kata si dan sang? Kata si itu lebih bersifat seimbang dan sama rata terhadap kata yang mengikutinya. Tapi sementara itu sang lebih dikenal menjadi kata sandang untuk kata yang memiliki pesan, kedudukan, atau derajat yang lebih tinggi. Seperti contohnya kata sandang si bisa sang raja, sang ratu, atau sang presiden. Contoh yang disebut tentang kata sandang si ada si Aziz sedang mencari makan, atau mungkin si Kancil sedang melompat. Kata si sebagai kata sandang memiliki serangkaian mana kata. Kata sandang si merupakan kata yang dipakai di depan nama diri yang memiliki konotasi akrab atau kurang hormat. Kata si juga merupakan kata untuk mengkhususkan orang yang melakukan atau terkena sesuatu. Sandang si menurut EYD. Di antaranya, kata si ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata yang mengikutinya harus ditulis dalam huruf kapital apabila berupa nama diluka, nama orang, atau tokoh dalam cerita. Berikut contohnya. Surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Dalam cerita itu, si Pitung berhasil menolong penduduk.
Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Berkat kecerdikannya, si kedua merah berhasil melarikan diri. Si kancil memang kelihatannya amat cerdik. Apa itu istilah? Pengertian istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Tata istilah dalam kurung terminologi tutup kurung adalah perangkat asas dan ketentuan pembuatan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkan. Yang pertama, istilah umum. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Misalnya, anggaran belanja, daya radio. Yang kedua, istilah khusus. Istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Misalnya, appendectomy kurtosis. Proses pembentukan istilah. Istilah berasal dari konsep baru dan konsep yang sudah ada yang berasal dari Nusantara maupun mancanegara. Kemudian konsep tersebut mengalami pemerataan. Bahan baku istilah Indonesia. Bahasa Indonesia termasuk unsur serapannya dan bahasa Melayu. Bahasa Nusantara yang serumpun termasuk bahasa Jawa kuno dan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ejaan dalam peristilahan. 1. Ejaan fonemik. Contohnya presiden bukan presiden, standar bukan standar. 2. Ejaan etimologi. Contohnya bank bukan bank, sanksi bukan sanksi. 3. Ejaan nama diri. Termasuk merek dagang yang di dalam bahasa aslinya ditulis bahasa Latin tidak diubah. Contohnya Baekeland dan Aqueduct. Yang keempat, transliterasi. Contohnya suksma, sukma, fiske, jiwa atau batin. Penyesuaian ejaan. 1. Penyesuaian ejaan. Contohnya Cina menjadi Cina, sistem menjadi sistem. 2. Penyesuaian huruf konsonan asing. CR, kriket menjadi kriket. FL, fleksibel menjadi fleksibel. 3. Huruf konsonan akhir yang diperoleh A. CT, fak menjadi fakta. NS, lens menjadi lensa. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengartikan yang terdapat dalam petikan. Misalnya, tanya prajurit yang ketakutan itu, kau dengar bunyi dodor tadi? Kudengar teriakan anakku, ibu, bapak, pulang, dan rasa letihku hanyut seketika. Ujar Pak. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengambil makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, buat Sakato, sepakat demi manfaat bersama. Wisdom, kebijaksanaan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Misalnya, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan PUEBI, atau
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Situs resmi WHO atau World Health Organization menyediakan peta interaktif yang memberikan angka global terbaru berdasarkan kasus COVID-19 yang terjadi di setiap negara. Tanda kurung mengapit keterangan penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, bulan, apa, menjadi pemenang Olimpiade Matematika untuk kedua kalinya. Lionel Messi sebelah kanan sedang berfoto bersama penggemar ciliknya di Brazil. Tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, mereka adalah orang-orang yang tamak. Toko itu buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Asep tinggal di Ciamis sejak tahun 1995. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, anak-anak sedang bermain bola di lapangan. Dia sangat pandai menulis. Tulis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya 05 garing gugus depan 15089 tahun anggaran 2023-2024. Kamu Cipliru Perumahan Kopri 1/5. Untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka takut dalam konteks tertentu. Misalnya, Diolalah yang telah menyelamatkanmu. Lah sama dengan adalah 29 Februari 2016.